nenek. Semua tadi kita di notice semua. Tadi kita semua di notice. Terus notice kalian nih ya. Kalau notice nih bintang ya kan. Kalau kau di notice, siapapun di notice ya kan. Ini mereka sedang penasaran siapa orang yang nyetir PG di belakang. Karena aku udah bilang dari semalam ada gedung putih dari negara mana. Aku tuh ngikutin perintah gedung putih. Itu poinnya satu. Yang kedua, kalau membicarakan tentang kopi, mohon maaf, ku teriak sama kakakku Francisca aja ya kan, pabrik kopinya mau dibeli sama dia, dikirim. Kayak gimana kau? Hah? Itu kopi doang, pabrik kopi yang mau dibeli sama dia, sahamnya. Lah, si Kes kan perasaan terkenal aja dia di Belanda. Iya, sekali. Tukang potong bawang. Apa tukang potong bawang? Itu Reda itu kan janda itu. Ada nggak suaminya? Jangan dia bilang mata kau, mau aku bilang nggak. Kau lihat si Reda makan sama suaminya. Iya, aku janda tapi aku nggak mau kayak suami si Winet mau dijual sama aku gitu. Enggak, ih. Biarkan dibahas. Cemburunya ngeri kali, ih. Amit. Kayak si Incep itu tukang iris-iris bawang itu mau sama gua. Jangan mau Kak. Disorot dari belakang nanti Kak. Aduh, nanti pantat gua jadi nggak baik. Aduh, PG gedung putih Winet, gedung hitam. Ampun. Aku makan telur setengah matang dulu ya, Encep. Sama Nenek Lampir. Bagaimana kakinya? Nenek Lampir udah sehat. Rumahmu Kak, lantai berapa Kak? Lantai 4 katanya. Katanya kalau masih lantai 4 masih miskin katanya Kak. Masih kismin. Lantai 4. Astaga, ampun. Suaminya propose dokter, rumahnya di lantai di flat. Mata mual, si chef itu adalah seorang laki-laki jenggotan tapi sukanya sama laki-laki juga. ACDC. Begitulah dia. Kerjaannya di Belanda sana tukang masak. Tapi tukang masak ya, bukan pemilik restoran ternyata dia. Tukang masak. Jadi dia terkenal di Belanda itu tukang masak gitu ya. Gitu. Winep, enak loh telur setengah matangnya. Iya, makan jeruk. ACDC. Betul, iya. betul. Kalau mau kita tunjukkan lagi nanti isi itu tadi Bang PG diakui dia itu tadi. Isi apanya itu. Jadi dia bilang dia respect sama orang hombreng, lesbong, ya kan, bise sama itu transgender. Dia respect katanya, dia hormat katanya. Dia dukung katanya, dia dukung nggak tuh? Cobalah. Masih ada yang mau berkawan sama si chef kayak gitu, weh. Dukung LGTB, weh. Jijik lah. Kasih tahu kalian dulu sama si baruan ini. Apa masalah si Sep itu lae? Katanya, itu lae si Sep itu kan ditombak dari belakang, keluar semua keju. Baruan. Masalahnya gini. Kalau kau tahu ada orang lesbong, ya kan, hombreng, ya kan, kau dukung nggak itu? Si chef itu didukungnya. Coba typing, kau jawab dulu. Dukung nggak kau itu sama kayak gitu-gitu? Enggak, kayaknya si baruan ini kayaknya pengen tahu apa masalahnya. Jadi si Incep itu yang mengancam-ngancam gua pertama sekali yang mencari masalah ke kita gitu loh ya. Ya baruan ya, begitu ya. Ngancem terus mau cari address gua itu pakai hacker terkenal gitu loh di Amsterdam, mau itu dibayar 2.000 euro.
Ya, bagus Bang Baruan, bagus Bang Baruan. Jadi si Chef itu pendukungnya si Bom Bom juga. Jadi kalau Nah, si Bom Bom itu didukung, berarti si Bom Bom itu kan itu juga mendukung LGTV itu juga. gitu. Lesbong, gay, bisex dan apa transgender. Jadi hati-hati ya. Eh, Kasih emot tepuk tangan lah Kak. Nenek lampir. Nenek lampir. Mau ketemu lagi sama gua? Hmm? Geretong semua ya. Nenek Baruan, lampir. baruan mata mual. Kalian tap-tap layar lah kawan. Kalian tanya-tanya di bawah tapi nggak tap-tap layar kalian. Tap-tap layar dulu sampai 100k. Mau Biar mualaf lagi katanya si Bem Bem ya sama lebih baik lah, lebih baik, sama lebih si baik. Iskaria, sama si Iya, Iskaria. lebih baik, lebih baik. Diposting ulang teman-teman. Yang posting ulang baru 12, kalian udah ratusan di bawah. Kurang ajar kalian ya. Bener-bener deh. Mata Posting mual, ulang. mata nual. Mana ada pencuri, mana ada panako yang mengaku panako. Kaulah dulu. Tapi tadi dia sudah bilang bahwa dia mendukung gerakan-gerakan LGBT. Dia dukung. Kalau dia dukung berarti apa? Dan dia respect katanya. Apa yang mau direspek orang-orang dari LGTV seperti itu? Gitu. Jadi jangan langsung tangkap omongannya, tangkap maksud dari omongannya apa. Gitu. Nggak mungkin dia mendukung kalau dia bukan pelaku. Sudah pasti kita mendukung karena apa? Karena kita sudah pasti kita nggak mendukung karena kita nggak suka. Bahkan jangankan kita, Tuhan pun sudah dibilang pemburit nggak masuk kerajaan surga. Betul. Betul. Itu tidak dibenarkan di kekristenan. Dia itu, aku udah 5 kali bagi ketua. Oke, thank you. Aku bercanda, jangan dianggap serius terus. Iya betul Elizabeth. Jadi kita udah dapat link YouTube-nya itu dan dia ada di sana mendukung LGBT. Ya ada YouTube-nya. Mana sih Ibu Pendet ya biar diputerin. Jadi kita nggak asal omon-omon begitu ya teman-teman ya. Begitu ya. Jadi ingat ya, Komal Bu Winep sekarang menjadi Komal pendukung LGBT ya, LGBT. Karena tadi jelas si Chef mengakui bahwa dia mendukung respect dengan LGBT. Si Chef tadi yang mengakui di Komalnya Ibu Winep ya. Jelas. Jadi tinggalkan itu Komalnya Bu Winep. Ya kawan-kawan ya. Ngapain kalian mendukung apa? Itu tadi si Chef yang bilang, dia pendukung dan dia respect dengan LGBT. Tong. Jangan lupa teman-teman ya. Makan kalian, makan. Ya, makan apa adanya aja. Ya, jangan maksain biar kayak si Kareda tuh yang di Jerman biar agak-agak Eropa gitu, nggak usah. Ini yang memalukan kekristenan, betul, ya. Makan kalian, jangan lupa makan sambil makan ya, udah makan tap-tap layar, posting ulang ini baru 14 loh. Kuusir kalian nanti semua ya. Ya, ini posting ulang baru 14. Ada laporannya di sini. Gitu loh. Posting ulang dulu teman-teman ya. Betul ya Bu Suji ya, betul. Memalukan umat Kristen ya. Kita bukan Kristen pendukung LGBT. Bitong. Ya, nggak bisa posting ulang. Kenapa? Aku nggak. Kok masa itu si mata mual udah tuh. Tuh si busak baku tuh. Si Pine tuh, Pine tuh, udah tuh. Glory tuh udah tuh. Yuk. Absen teman-teman, absen ya. Absen terutama dulu ya, absen. Dengan cara gua pasti kejang-kejang itu si nenek, iya kan? Gua mah
nggak akan mau merong-merong kayak gitu. Gue canda-candain aja begini dia, iya kan? Pasti dia udah langsung kejang-kejang. Aku bisa repost, Kak? Boleh, boleh, boleh. Mau dikirim ke TV? Hmm? Ada yang tahu atau mereka yang tahu. Ya ternyata si Cash itu cari-cari hacker dan hackernya semuanya hacker-hacker kampungan ya, hacker-hacker kampungan, teman-teman. Kak, Kak, aku pengen ngomong Kak. Jadi gini Kak, Eh, kita memang tahu, kita tahu lah ya, kita tahu kalau nomor kita disebar. Tapi gini loh maksudku Kak, kalau emang kita dirugikan, sudah ada teror dan macam-macam yang rusak lah nomor kita. Ya maksudku gini loh Kak, coba direm-rem dulu, ya kan? Karena kan kita belum ada yang ibarat kata itu nomor itu kan baru pengecekan dari Bank PG. Udah Nomor di-close kita aja. masih pada aman, ya kan Kak? Nggak ada yang ganggu juga. Itu apa namanya? Eh poinnya apa? Poinnya gini Kak, kita tuh kayak buang-buang waktu nggak sih Kak untuk ribut-ributan kayak begini? Nggak ada yang diganggu juga dari nomor-nomor itu. Mereka tahu, katakan oke lah mereka tahu. Tapi kita nggak diganggu nih Kak. Bisa kemungkinan kan mereka juga nggak tahu. Karena emang nggak ada dirugikan gitu loh Kak. Kecuali emang udah ada yang dirugikan, ada yang dirusak, entah diapain. Saya sudah masuk seminggu kemarin itu, Vine. Sebenarnya tadi malam itu kalau bukan Mama Sanggul masuk ke sana, kakak pun larang. Ya, jadi tolong kalau saya bernarasi A, B, C, dan Z jangan diatur-atur ya adikku sayang. Enggak Kak, bukan diatur. Aku nggak mengatur Kak. Aku nggak mengatur. Cuman kasih masukan Kak. Bentar. Dia udah hampir masuk ke server suamiku. Ya, jadi saya Ya, nggak harus saya juga. Bintang juga. Jadi saya nggak harus laporan ke Enggak, siapapun. enggak aku tanya, yang dirugikan tuh apa? Dari itu dirugikan apa? Apa yang dirugikan? Ada nggak diganggu? Sebentar. Aku kemarin seminggu yang lalu masuk telepon spam. Telepon spam. Makanya saya sempat matikan nomor handphone saya dan juga nggak bisa di WA. Ini Kak Reda sama Oke, Kak Bintang ya, Bintang, tolong ya Bintang, tunggu. Kak Reda ada nggak diganggu? Ini kita yang utama dulu deh. Kak Reda, Mama Sanggul, Gini. aku. Sekarang gini ya. Yang dirugikan, jadi maksud lu harus nunggu dulu dipajang misalnya dia masuk ke akun abangmu, sedangkan itu aja mereka udah masuk ke akun abangmu. Jadi nggak ada Iya yang Kak, itu dibikin jadi kayak kita jadi khawatir gitu loh Kak. Sebenarnya kan nggak ada. Saya tidak akan maksudnya jadi gini ya. Makanya kalau mau berperang itu saya ya. Kenapa nggak dirugikan kamu bilang? Mereka aja sudah masuk ke akun Facebook suamiku, diambil profilnya dan sudah dibikin akun TikTok. Ini suami Redda Marbun. Memang jadi itu Itu nggak dirugikan akun lagi. kakak itu private. Kenapa? Di private apa enggak? Private. Private lah. Kalau dipajang ngapain saya mempersoalkan? Kalau nggak private nggak mungkin saya persoalkan gitu loh. Ya jadi intinya gini ya. Kalau dia sudah masuk ya ke situ, berarti kan sudah mau meretas foto-foto, itu aja saya kan udah diedit-edit. Terus Jadi kita nggak fokus loh Kak. Sebenarnya kita jadi nggak fokus loh. Jadi kemana-mana. Foto suamiku itu memang itu bukan merugikan saya, bukan. Saya tanya dulu kau. Iya Kak, itu aku berarti oke. Tapi kalau nomor telepon, Sebentar. Kenapa kamu sekarang baru bertanya? Sebenarnya udah berapa bulan kemarin. Cuman Mama Sanggul tadi malam, saya kasihan. Kalau dia sendiri naik ke sana, kebetulan memang nomor saya juga udah dikasih. Makanya saya supaya cepat Mama Sanggul karena udah nangis-nangis di sana, makanya cepat kakak masuk ke sana gitu loh. Sudah ya, close, ini nggak usah dibahas lagi. Intinya, apapun yang saya kondisikan di sini, apapun yang saya narasikan di sini, tolong dihargai, itu aja. Close di sini ya.
Kalau masalah dirugikan, saya udah dirugikan berapa bulan yang lalu gitu loh. Kenapa kamu bertanya? Iya, kalau Kak Reda iya, aku paham Kak. Cuman kalau Mama Ya, sanggup, kan nomor saya juga di share. Jadi gini Kak, gini dulu ya Pin. Eh, jadi sudah nyata kita diganggu semua loh. Kita diganggu semua. Bang PG diganggu, Kak Francisca pun diganggu, Kak Mawat juga diganggu. Dan ternyata dideteksi ada yang membagikan nomor kita, ada yang membagikan nomor HP kita, ada yang membagikan. Jadi makanya semalam kita ributin itu. Jadi kita kan nggak mengganggu Bu Winef. Ini dalam hal ini Bu Winef lah dulu kita bilang ya. Kita iya. nggak ganggu Bu Winef. Tapi kenapa Bu Winef ganggu kita gitu loh? Dan dia nggak ngaku gitu loh Pin. Ya, oke. Bu Inef kan, jadi gini, kita nggak bisa ngomong dia ngaku apa enggak ya, karena dia nggak ada melakukan apa-apa dulu kan. Kita nggak bisa sebenarnya. Tapi kalau emang mau dijalanin kayak begitu jadi keributan kemana-mana ya terserah. Nggak apa-apa juga, aku kan cuma ngasih masukan aja. Supaya nggak ada keributan kesana sini, jadi semuanya main serang-serangan Kak, jadi rame. Emang Tujuan harus kita rame, kan Dek. ke Pak Bom Bom. Emang harus rame. Ini TikTok, medsos. Emang harus rame. Dek Reda. Memang gini bentar, sebentar nantulang sebentar. Jadi aku 2 minggu yang lalu setelah kedetek mereka masuk ke Servermu. jaringanku dan ke handphoneku. Jadi tapi deviceku aman ya, deviceku aman, nggak meledak seperti yang dibikin Bang PG ke domba suci. Makanya aku beli device satu lagi. Ya, ini nggak apa-apa. Kita kasih tahu. Sekarang kan ku aktifkan lagi WA aku ya, Kak Reda ya, Bang PG ya. Semalam Jadi main balas-balasan ini berarti. bukan gitu Pin. Maksudnya gini, kalau kita kan selama ini kan nggak ganggu Bu Winef gitu loh. Kita nggak ada bagi-bagi nomornya Bu Winef ke siapa-siapa kan gitu kan. Kenapa Bu Winef bagi-bagi nomor kita gitu? Termasuk nomor Bu Pin gitu. Atau kok masih aman? Bukan gitu. Mana? Kalau emang udah diganggu, emang kan kita kata kakak kan udah lah, terserah kakak aja nggak apa-apa. Kalau sampai tunggu diganggu dulu, kayak kata kakak gitu, kayak Bentar, saya mau bicara dulu. Ini udah jadi ngaco kulihat ini. Kayak anak TK saya di sini dibuat. Ya, jangan diganggu dulu saya. Saya mau bicara. Jangan open mic kalau enggak saya suruh. Diganggu apa? Omongan si Winep yang bilang, emang dia di luar negeri. Gak ada keluarganya. Itu omongan ke lu apa ke gua? Gak diganggu gimana? Saat dia bikin keributan di room saya kick, dia ngadu ke si Tuyul. Kamu sendiri yang ngomong ke saya. Ke Babe Putih dia ngadu. Tuh, ke semua orang dia ngadu. Itu nggak ganggu saya. Jangan saya sampai harus ini ya. Saya nggak mau di sini ini ribut. Emang ini room huru-hara. Mereka yang bilang huru-hara, tapi di sini room membongkar kemunafikan. Apa mau ribut-ribut dibilang? Mereka yang bikin ribut-ribut. Pertama di awal, kita counter, mencret. Gak ada berbuat apa-apa, kau bilang si Winep. Dia udah menggiring si Mokondo. Hanya untuk mau menyerang saya. Untung udah mau habis telur ini. aku bisa ngomong Kak. Sebentar, saya belum selesai ngomong. Kenapa kau bilang dia nggak berbuat apa-apa? Itu saya yang jadi bingung saat ini. Saya hanya cukup menyerang-nyerang dia di sini, hanya sebutan nenek lampir doang di sini. Tahu saya kemarin, lu kenapa, lagian kenapa lu bilang itu kan baru si PG, maksud lu otak si PG itu orang tolol.
Saya menghargai hasil otaknya. Seolah-olah kehadiran si PG di sini kayak membuat mau huru-hara gitu. Justru dia memprotek di sini. Saat foto saya diedit-edit, dipajang di sana sampai ada orang, apakah saya izinkan saya, Mami? Saya bunuh aja itu si Iskariot? Saya harus laporan sama kau. Justru dari si PG diganggu, itunya habis si domba suci. Saya tidak mengumpulkan orang untuk berkubu-kubu ya. Mulut si Winep yang bilang berkubu. Kehadiran kita semua di sini, saya kira karena orang Kristen. Karena untuk memprotek kekristenan itu. Tapi kalau hanya panas di depan, di belakang belum apa-apa udah mewek, pergi enyah dari depan saya. I don't care. Ya, saya menghargai semua masukan, ya, apapun itu, saya pasti menghargai orang. Tapi kita harus berbicara to the point. Poinnya. Apa yang harus dibanggakan lagi dari orang si Winep? Saya tanya dulu. Apa? Kamu bilang dia tidak pernah mengganggu? Hah? Dia ngomong kayak gitu. Aku nggak ngomong kayak gitu, Kak. Dia menggiring si Mokondo, ya. Aku nggak bilang, dia bernarasi. Kak, udah kemana-mana, Kak. Dipotong dulu. Turun kau dulu, turun. Nggak kamu bilang tadi, terus kamu bilang itu kan hanya baru ini data dari si PG. Maksud lu otakmu yang paling jago? Saya tidak pernah cari musuh. Ingat itu baik-baik. Tadi kamu bilang si Winep nggak berbuat apa-apa. Dia kan nggak berbuat apa-apa, kamu bilang. Dia kan udah nyerang saya secara pribadi. Dia menggiring si Mokondo di room dia, mengundang si Mokondo di sana, sehingga dia memang si Mokondo nggak ngomong apa-apa, tapi dia menarasikan itu ancaman loh. Jangan kau kira itu nasihat itu. Kakak adik boleh ngomong sebentar, Kak? Sedikit aja, Kak. Silakan. Oke ya, mungkin sedikit nih. Sebenarnya gua nggak mau memaparkan di Komal ini. Jadi secara kisi-kisi aja. Tolong benerin dulu. Udah, jelas Kak. Proses. Belum aman. Tes? Udah jelas, Kak? Sekarang ya aman sekarang. Ya. Oke. Jadi gini ya, sedikit ya Bintang ya. Bintang monitor, bisa dengar, bisa dipertanggungjawabkan. Bintang, cek. Ya. Oke ya. Ya, ini agak sedikit tahu ya. Biar sedikit. Oh ya, sekarang aman. Aman. Sedikit ku paparkan ya. Ini permasalahan nomor ya. Semalam ada konferensi telepon yang disambungkan ke saya juga, ke Bintang kan, dan beberapa pihak. Lalu Bintang ini ada sedikit mencurigai, ya terlepas nomornya disebarkan atau tidak oleh pihak-pihak ataupun seperti apa. Maaf Bintang, aku belak-belakan aja di sini Bintang ya. Tapi secara kisi-kisi aja. Dan ini asal muasalnya kan dari kau bertanya kan. Aku tidak pernah nunjuk gigi, tidak pernah nunjuk kemampuanku walaupun kita, dan gue bukan tipe orang yang kepo. Jadi Bintang ini merasa, Bang, ada nggak indikasi di mana ada orang-orang yang menyebarkan nomorku ini? Dan saya minta izin sama Bintang. Lalu maaf, sudah terdetek. Nah,
lalu maaf ada Mamat Sanggul kepo dalam komunikasi di WA itu. Coba dek, ada nggak nomor kakak kayak gimana? Aku minta izin lagi, dan Kak Reda pun sama. Jadi semua terurai. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk nggak ada angin nggak ada hujan gua ngabarin yang enggak sama mereka ini. Betul, betul. Paham sampai di sini? Kalau Ya, ya. membicarakan tentang saat ini apa yang dirasakan Kak Reda, yang dirasakan Bintang, yang dirasakan Mamak Sanggul fine-fine aja. Di face-nya tidak bermasalah. Ya, kalau suaminya Kak Reda, nah terus juga posisinya Kak Reda cuma sebatas jalur. Dan itu pun yang saya kepoin hanya sebatas 30 day belakang, 30 hari ke belakang. Lewat dari itu tidak bisa kedetek. Karena apa? Sifatnya enskripsi. Ya, itu poin satu. Yang kedua, ya maaf, sampai Bintang berpikir tentang orang. Kresek. Dan sampai dengan Bintang berpikir tentang satu orang yang Bintang curigai, apakah dia Bang? Saya bantah, tidak sama sekali orang tersebut Bintang. Hitam-hitam putih-putih saya katakan. Betul, betul. Ya, jadi Bang, sebut aja namanya, Bang. Sebut aja namanya, nggak apa-apa. Sebut aja namanya. Ya, udah sebut aman. aja namanya. Ya. Udah, aku aja yang sebut. Ah, Yang sempat kucurigai, ya mungkin si Pin masih di bawah. Yang sempat kucurigai si Pin. Tapi sorry ya Pin, salah. Aku salah. si Pine tidak. Kalau tidak, ku katakan tidak gitu loh. Ya, intinya kurang lebih seperti itu. Hadir lagi kakak. Nah, Sabar. jadi supaya tidak ada fitnah. Yang mau menaikkan hanya host ya. Moderator yang ribut. Cabut dulu chargernya itu, Bang. masih atau tidak ini? Masih. Ya. Masih nggak sekarang? Sekarang aman. Oke, aman. Nah, jadi kurang lebihnya itu ya, supaya tidak ada pemikiran jelek Bintang terhadap Pine, saya uraikan, bukan Pine, bukan. Dan jujur tidak ada Bintang ngasih tahu nomor Pine. Pine sendiri pun tidak pernah memberikan saya informasi terkait nomornya dia. Kalau menceritakan tentang posisinya, ya kan, seperti apa, mohon maaf ya Dek Pine ataupun apa, Kak Reda, kalian ini sirkelan sehat semua kok, menjaga privasi, menjaga kedudukan. Bahkan jujur, nomor Yuli aja, intinya kalau nggak karena ada salah satu kemarin itu si Yuli. Jadi banyaknya orang yang was-was dengan urusan pernomoran ini, khawatir. Nah inilah, itu yang kujaga sebetulnya. Gue bukan lelaki yang tiba-tiba ngemis nomor WA ataupun apa, ya enggak. Jujur, belak-belakan. Tapi kalau orang mau ngetes gue, ya nggak masalah gitu loh. Cuma satu, ya hitam tetap hitam, yang putih tetap putih, gue katakan. Jadi jangan kau berpikir jelek tentang siapapun Bintang. Nah, ku protek lah, ku lihat lah. Ya, tapi Dan kita kan sudah temukan orangnya kan? Nah, lalu pihak tidak terima, ya kan? Bahkan hal yang tidak pernah kita pikirkan, nah itu terurai. Gitu aja. Kalau kalian kepo bagaimana Bang PG mendetek nomor orang, itu cara saya. Itu format di saya, di device saya. Tapi kalau misalkan ada yang nantang saya, Bang PG nggak tahu, coba tebak-tebak buah semangka ataupun kayak gimana, ya kan? Oh, enggak. Paling saya paling nyepil, nyenggol-nyenggol ataupun seperti apa, itu poinnya ya poin 4 angka di belakang, 4 nomor di belakang. Kalau selewat dari itu saya nggak berani, bukan apa-apa gitu loh. Khawatirnya nanti persepsi orang beda. Ada suara saya Bintang? Aman. Nah, nggak pernah Pine, nggak pernah dia ngasih, saya nggak pernah urusan sama Pine soal WA. Tapi Bintang mungkin dia nggak bakal lelet juga ngomong caci, ya kan? Emang Bang PG tahu nomornya Pine? Nggak pernah.
Boleh tanya sama Pine di bawah. Saya tidak pernah komunikasi. Ya. Maksudnya detection itu apa ya kan? Contohnya begini. Saya ini nggak tahu nih nomornya Pine ya. Tiba-tiba saya kok bisa tahu, ya kan? Pine ini nyebarin nomornya siapa. Itu tujuannya si Bintang sebetulnya. Saya nggak pernah save ataupun apa gitu loh. Karena apa? Kode etik saya yang akan saya perhatiin, siapa yang kau arahkan? Coba ini bang, coba ini bang, coba ini bang. Tidak ada si ini. Tidak ada. 590 tidak ada. 842 ekor belakang tidak ada. Buang jauh-jauh pemikiran negatifmu Bintang kepada seseorang, itu aja. Ya. Udah dibuang. Kan udah ketemu orangnya siapa. Yang pasti bukan Pine. Itu aja. Bang, lanjut bang. Clear tuh kak. Nggak tahu deng. Situ si Pine minta naik. Mau juga bernarasi. Naik kan kak. Naik. Tapi kondusif lah ya, kondusif. Gak usah ini. Tunggu dulu, saya jangan diatur-atur. Marah pun tapi sok cantik juga ya. Ada yang tapping, coba tebak nomorku Bang TG. Gini kak, kakak naik ke atas, kakak transfer ke Bintang atau Kak Reda, nilainya nggak usah banyak-banyak, 1 juta rupiah, kasih saya waktu 15 menit, lalu saya akan telepon, tolong kakak on mic, ya kan, saya telepon Anda. Tapi kalau saya telepon di sana berbunyi telepon Anda, ya, berbunyi telepon Anda, uang 1 juta jadi milik saya, bagaimana? Kak Reda tidak akan bawa uang kabur 1 juta rupiah. Bintang tidak akan mungkin. Di sini Komal bakal mempertanggungjawabkan, gimana? Saya tebak nomor Anda. Kasih saya waktu 15 menit. Udah bang, itu apa? Herder setia. Iya, nggak apa-apa Bintang. Iya. Jadi kan seakan-akan nyuruh gua untuk yang tadinya gua nggak nakal. Hampir rata-rata orang yang punya kemampuan tuh orangnya nggak pernah tengil. Tapi kalau lu mau dites, gua tes. Tapi gua ngetes juga nggak mau capek-capek. 15 menit, lu naik ke atas, lu on cam, lu open mic ya kan. Gua spam, lu telepon. Ya, itu aja. Oke. Gimana? 1 juta aja. Tapi kalau sampai bunyi teleponmu, ya kan, sampai istilahnya kau trouble, ya kan, uang 1 juta milik saya. Gampang kan gue cari duit? Oke, skip. Gitu aja. Kembali ke ketua herder. Karena saya nggak tahu di akun, di balik akun itu siapa. Silakan Kak Reda, silakan. Saya mau lagi posisi lagi di jalan nih. Maaf berisik ya. Aku lagi mau minum cappuccino dulu. Sabar. Iya, pasti si Andaliman nggak akan kuat di atas. Pine, kenapa ketua herder marah terus? Aku justru pernah masuk ke roomnya Winef. Mereka tuh menjelek-jeleki ketua herder, malah aku ribut di situ. Jadi Winef ini memang sangat-sangat perlu diberantas. Ya, tadi aja dia udah berbohong. Itu. Jadi kalau room, kan kau dari dulu kan sudah di room ini, kau kan udah tahu kenapa ketua itu marah. Kenapa semua? Karena ada sebab musababnya. Itu, ya. Jadi masuk pun dia semalam ke roomnya si CP itu karena mereka si Mama Sanggul udah nggak sabar lagi karena si Winep ngapakan nomor mereka. Kenapa ketua herder naik lagi? Karena dia udah nggak sabar, si Mama Sanggul terlalu lama di situ. Ya, jadi itu kalau ketua marah-marah ada sebab musababnya. Tidak
tanpa fakta. Pasti ada faktanya ya, Dek Winef. Nih, kok Winef? Pine. Sudah cantik bibirku. Sudah, jawab. Kau siap mencabik-cabik. Merah. Merah ya, merah. Nggak hitam dia. Merah. Enggak. Merah cabe biar menyala. Kupikir kalian ada yang bilang gua tadi ganteng. Kalau ada, ku kirim kalian ke gajah. Kalau cantik mah itu mah biasa aja. Ya, itu biasa aja. Karena mah gua ini perempuan sejati yang punya lobang 1 dan 2. Jadi mulutku ada 2. Jadi kalau yang di sebelah sampah-sampah itu ngomong A, B, C, dan Z tentang gua, ya, gua itu nggak peduli. Gua nggak peduli, ya. Mau sekalipun dipajang, dibikin, diedit-edit, ini nih buktinya si Reda Marbun. Kalau nggak ada bukti, misalnya gua di booking, misalnya nih ya, kan pakai transparan seperti itu. Ya kalau hanya dibikin diedit-edit seperti yang dibikin si Iskariot itu. Gue ini nggak bisa dikoordinir dan tidak siapapun bisa menebak. Nggak akan bisa. Nobody person. Ya, saya hanya orang biasa-biasa saja. Sebagai ya orang miskin di Jerman ini, ya kan? Hanya seorang orang miskin saya ini. Ya. Guillermo Herder. Ya terserah mereka, Juliana. Lu juga nggak, kalau nggak suka gue, terserah lu. Ya begitu. Jadi makanya kalau mau bicara, berpikir dulu supaya 2 kata dari kalimatmu itu yang pleset, karena ini di medsos, bukan dari WhatsApp. Misalnya bisa dihapuskan. Itu sorry, Germo, itu salah. Tadinya aku mau ngomong begini, bisa seperti. Tapi kalau ini sudah di medsos, ya, kalau sudah terpapar seperti itu, ya, sudah keluar, tidak bisa dibalik lagi karena jejak digital akan merekam apa yang keluar dari mulut kita. To be smart, apalagi kita ini perempuan yang punya 2 mulut. Kan bukan hanya 2 ya, bukan hanya gua yang punya mulut, ya kan? Kalian semua perempuan-perempuan di dunia ini 2 mulut. Pergunakan itu baik-baik. Ya. Jadi kalau mau bernarasi, ya, thinking so long, ya, pikirkan dulu dalam ladan. Jangan hanya, karena itu nanti bisa membuat kamu blunder statementmu. Ya. Memang room ini room ribut, room huru-hara kan? Belum tahu ya, room ini bukan room ngoceh-ngoceh. Kalau room ini hanya ngoceh-ngoceh begitu saja, tantangannya ya sudah. Kalau misalnya nih gua ngupas-ngupas apa namanya? Gambiri atau apalah itu, kelapa muda entah kelapa tua gitu di dapur sana. Gua nge-live hanya begitu, bukan itu tujuan room ini. Ya, room ini memprotek kekristenan. Paham di situ? Kalau tidak paham, enyah ke gajah. Jangan
kadang ya, kalau kami libas orang-orang setan di sini merasa itu ribut-ribut, ya, kalau Anda tidak bisa di tengah, ya, just silent. Kalau tidak bisa ikut, ya, bekerja sama di sini, saya tidak pernah bilang, saya tidak pernah merekrut orang, ya. Saya teleponin orang, sini kita nge-live, yuk, sini, yuk, kita, ayo, kita mau nge-live, yuk. Ya, ini room, ya. Hadirnya room ini sehingga terbongkar kebobrokan di kekristenan itu. Paham ya? Pahami itu. Jadi jangan dilihat mulut saya yang kejam di sini dan teman-teman saya yang beringas di sini. Jangan hanya ambil itu. Ya. Saya tegaskan sekali lagi, room ini memang huru-hara. Ini bukan room untuk joget-joget pakai BH di sini mau cari koin. Ya, saya tegaskan sekali lagi, room ini memang room huru-hara. Ya, tapi dengan adanya room ini terbongkar semua kebobrokan di circle kekristenan itu. Ya, ingat itu baik-baik. Jangan lihat yang sekarang yang dilakukan si nenek lampir. Ya, ya dia pun akan kusikat. Jangan dilihat karena sikap Francisca seperti itu. Memang itu style hidupnya seperti itu, style cara ngomongnya seperti itu. Tapi saya mencoba untuk merangkul mereka dengan style saya, dengan ide-ide saya. Saya tidak mau ribut-ribut apa, memotong-motong orang bicara. Saya biarkan. Saya mendidik. Walaupun saya kasar begini, sarkas begini, saya mendidik orangnya. Ya. Yang pertama sekali di depan, ya, bikin petisi buat seorang Edis Sidabutar adalah Redda Marbun. Don't forget,